Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maridi. Oke guys, kini kita membahas kasusnya Peggy ya guys ya. Sepertinya Peggy Setiawan ini sangat sulit sekali untuk bebas ya guys ya. Karena memang perkembangan akhir-akhir ini sangat membingungkan ya. Kenapa si Peggy ini sangat susah untuk sepertinya sangat susah untuk bebas ya guys ya. Kita simak videonya guys. Berikut ini guys. Yo. Yang menjadi update pada hari ini, saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang, dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan. Besok pagi kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan ke kejaksaan. Saksi yang memberatkan 18 orang. Saksi keseluruhan saksi itu sekitar 70 orang ya guys. Bapak polisi ini berbicara ya. Tapi yang saksi yang memberatkan cuma 18 orang, dan sisanya ya kemungkinan ya meringankan Peggy ya. Kalau seandainya 18 di lawan 18 dikurangi 70, 52 orang tuh mendukung Peggy ya guys ya. Bisa lah ke 8, tapi yang 18 saksi ini kayak sepertinya saksi nggak main-main ini guys ini. Saksi yang sangat luar biasa dan pastinya sangat memberatkan Peggy guys ya. Nah itu makanya sebabnya 18 saksi ini yang memungkinkan kalau sangat sulit sekali untuk membuat Peggy ini bebas dalam tuduhan ini guys ya. Lanjut videonya guys. Sangka yang terlibat kasus tersebut ada 7 orang itu juga mengajukan gerasi kepada presiden. Ini karena polisi beralasan kalau ke semua terdakwa yang sudah terdakwa ya sekitar 8 orang itu ya sudah mengajukan gerasi ke presiden, dan itu menguatkan bahwa alibi mereka, menguatkan Pak polisi kalau si para terdakwa 8 orang ini memang benar-benar bersalah dan ya, sudah mengakui kesalahan mereka ya guys ya. Sudah mengajukan gerasi Sudah mengajukan gerasi kepada presiden. Oke. Pada tanggal 24 Juni 1999. Di mana salah satu syaratnya dia membuat pernyataan, 77 membuat pernyataan sendiri. Salah satunya menyatakan poinnya adalah dia mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut karena merugikan pihak keluarga korban maupun keluarganya sendiri. Itu bagian yang utuh dan gerasi ditolak. Dulu para terdakwa ini mengajukan gerasi ke presiden ya karena memang tidak ada peluang lagi guys untuk mereka membela diri mereka sendiri ya, karena satu-satunya jalan hanyalah gerasi. Karena pada saat itu mereka berpikiran, wah ini kayaknya gue nggak mungkin bebas ini kan, nggak mungkin lah gue punya apa lagi nih untuk membela atau meringankan hukuman gue ini ya. Pastinya satu-satunya jalan yang gerasi presiden itu ya guys. Makanya mereka pun dengan terpaksa membuat pengakuan kalau mereka itu sudah melakukan perbuatan tersebut. Dan ya sepertinya alasan mereka seperti itu sih, mengajukan gerasi ke presiden ya guys ya. Kalau sekarang mereka kan nggak tahu ya kalau bahwa akan ada film yang viral itu ya guys, yang bakal membuat peluang mereka menjadi bebas itu terbuka kan, mereka tidak tahu pada saat itu ya. Makanya dia bikin gerasi ke presiden itu guys. Sebagai informasi tambahan bahwa besok pagi insya Allah kasus Peggy dilimpahkan kejaksaan. Peggy dilimpahkan Besok kejaksaan. pagi, iya. Berarti pra-peradilan bisa gugur ya? Oh, bukan masalah gugurnya, itu bagian dari dinamika hukum. Dilalui. Iya, tetapi kerja keras penyidik itu telah bisa menyimpulkan bahwa kasus tersangka Peggy besok pagi dilimpahkan kejaksaan. Tadi saya Garcap. langsung diserahkan ke pengadilan. Hasil dari pengadilan dibawa. Sebuah berita baru guys, bahwa ada saksi yang disogok oleh pengacara aja guys. Coba lihat guys.
pada sidang pengadilan tersebut disampaikan ditanyakan oleh hakim kepada salah satu saksi, di mana saksi tersebut sempat didatangi oleh pengacara, dan pengacara tersebut menawarkan sejumlah uang agar tidak menyampaikan informasi yang diketahui. Dan itu semua ditanya sama hakim. Ada nggak di sini pengacaranya? Ditanya, anggap yang itu. Nah, silakan dicek kembali. Oke. Kalau memang ini menjadi fakta hukum, kalau memang ini menjadi sesuatu hal yang memang akan Ada sogok menyogok ini guys. Makin seru, makin ribet, makin ruwet semuanya guys. Aduh, gitu. Gue sih nggak sabar sih untuk menunggu PK ya, karena itu akan membuat kita pertanyaan-pertanyaan kita selama ini tuh akan dijawab di situ guys, di sidang PK besok guys ya. foto Peggy tahun 2016. Ini foto Peggy. Ini yang diambil penyidik ketika Ya, penggerbekan di lucu sana, guys. difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP, di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak. Itu foto Peggy. Awalnya kan polisi mengatakan kalau ini ada bukti yang menguatkan kalau Peggy pelakunya, tapi ternyata yang dilihat cuma foto gitu aja guys. Foto Peggy dengan dua wanita ya. Wah, ini emang bisa membuktikan kalau Peggy itu pembunuhnya atau Peggy pelakunya ya. Ya Peggy foto dengan dua wanita, ya siapa dua wanita itu? Pasti saudaranya atau siapanya. Seandainya kalau Peggy berfoto dengan dua terdakwa, dengan Vina atau dengan Eki, ya itu bisa menguatkan. Kalau ini kan cuma foto begitu aja, ya apa yang diharapkan dari foto tersebut sih? Kan lucu ya guys. Kadang-kadang kenapa di awalnya polisi itu mengatakan kalau meyakinkan, ini loh buktinya, saya akan buka satu bukti, tapi buktinya cuma begitu doang. Bagaimana? Aduh, kayaknya ada Ibu Widya yang menyoroti tentang ditangkapnya lagi Saka Tatal ya guys. Ini Saka Tatal Saka Tatal ini terancam untuk dipenjarakan lagi guys, karena polisi kemarin mengatakan kalau kecenderungan saksi atau perkataan Saka Tatal itu cenderung itu berbohong, dan dia terancam dengan dihukum lagi ya guys ya. Kita lihat videonya guys. Jebloskan kembali untuk kedua kalinya. Tega kali Pak, tega kali hukum ini. Kemudian saya dibilang meresahkan. Saya tuh nggak meresahkan, butuh keadilan. Periksalah orang-orang yang dari awalnya, ya kan? Seperti itu aja kok. Sampai saat ini Kapolri juga saya belum ada dengar kata-katanya untuk membela rakyat-rakyat kecil ini. Ya Pak ya. Memang Kapolri ini belum berbicara tentang kasus ini ya guys ya. Ini kasus yang lumayan besar. Pak Kapolri kemana aja ini? Apa sih yang diurusin? Apa terlalu sibuk ngurusin apa sih Pak? Ini rakyat kecil loh Pak. Harusnya Bapak harus berbicara nih Pak. Ini saran dari rakyat biasa ya Pak. Katanya Pak Kapolri itu terbuka dengan kritik. Jadi saya minta Pak Kapolri cobalah berbicara agar anak buahnya itu serius dalam bekerjanya Pak. Jembatannya kan itu ada CCTV terutama. Kemudian orang-orang terdekat Vina berkeliaran ya, termasuk kakaknya sekarang ini menggunakan Facebooknya, katanya ponselnya ada di tangan polisi. Kok bisa kakaknya sekarang menggantikan yang namanya akunnya Vina, ya kan? Ini udah dari rekayasa sedemikian rupa. Ini untuk menjebloskan Saka untuk kedua kalinya, alasannya apa? Dibilang selalu memberikan keterangan palsu. Jelas-jelas kok di TV televisi swasta kemarin diwawancara yang namanya Saka. Benar-benar ini seharusnya Pak tangkap Ya, Mel-Mel ya, tangkaplah AF, yaitu yang seharusnya Pak. Bukan orang yang udah ini Liga Akbar ya, terus kemudian yang namanya Saka, Peggy Setiawan kalian korbankan. Orang-orang yang benar-benar Iya, tidak tahu. Kalau Saka Tatal itu terancam lagi dengan hukuman di penjara lagi deh. Padahal kita lihat kesaksian-kesaksian dia di channel-channel YouTube atau di TV itu menggambarkan kalau memang Saka Tatal ini jujur ya. Kalau kan ketahuan lah kalau orang bohong atau jujur apa enggak ya kan.
Nah, sementara polisi mengatakan kalau Saka Tatal ini dalam memberi keterangan cenderung berbohong ya guys ya. Jadi kalau menurut kalian ini gimana nih guys ini? Kalau Saka Tatal dikurung lagi, di penjara lagi, apa pendapatnya guys? Komen di bawah guys ya. Apa-apa dipaksa. Yang lebih lucu lagi Pak, pada tahun reka ulang 2016 lalu ya, mereka itu dipaksa untuk memperagakan perbuatan mereka yang tidak pernah mereka lakukan gitu. Bagaimana kakunya Pak? Bukan otak mereka, karena dibuatkan skenario gitu kan. Coba ambillah pada diri Bapak sendiri, seandainya Bapak tidak melakukannya, apa disuruh meragakan, bagaimana kakunya Pak? Di mana letak keadilan rakyat Indonesia? Saat ini juga Saka disuruh ditangkap, dipenjarakan untuk kedua kalinya. Besok Liga Akbar, ya kan? Sekarang Liga Akbar kan? Nah, dengan narasi bilang kalau yang namanya saksi-saksi seperti Liga Akbar, seperti yang namanya Saka, itu orang dibayar. Kalau memang dibayar, nggak mungkin orang tuanya miskin terus seperti itu, ya kan? Buktinya Mungkin nggak sih guys kalau mereka itu dibayar guys? Mungkin nggak? Menurut kalian gimana guys? Saka Tatal dan Liga Akbar dibayar? mana yang seharusnya diperiksa orang-orang yang ngomong itu. Orang-orang yang ngomong itu loh Pak. Kalau orang-orang berteriak bilang kalau Saka dan Liga Akbar itu dibayar untuk memberikan kesaksian palsu, coba ya orang yang ngomong itu dulu diperiksa. Ya. Dibilang kita meresahkan. Bagi saya sih kenapa kalau kalian bukan pelakunya, kenapa kalian resah? Saya kan minta dimulai dari itu aja. Itu aja kok. Ya kan? Jangan memberikan, cobalah jujur supaya rakyat ini tenang, lega ya. Untuk Bapak Ibtu Rudiana, coba buka seadanya Pak. Minta perlindungan kepada Bapak Presiden atau di lembaga ini baru betul. Ya. Asalkan Bapak itu bicara dengan tegas. Nggak mungkin, sangat sulit guys kalau kita mengandalkan Pak Rudiana nih untuk berbicara di depan publik ya. Kemarin dia berbicara cuma segelitik doang ya. Cuman berbicara sambil menangis agar tidak netizen itu agar tidak ikut campur dengan urusan dia ya. Dan sekarang disuruh berbicara lagi, nggak mungkin sepertinya guys. Dia sudah ibaratnya dia itu serba salah ya, bicara salah, nggak bicara juga salah. Tapi gua harap sih Pak Rudiana, ayolah berbicara lah Pak, biar semuanya terang benderang. Kalau memang Bapak jujur benar bicara Pak dengan kebenaran Bapak ya, biar kita bisa menilai guys, kita bisa menilai nih, apa sih yang sebenarnya ditutup-tutupi sama Pak Rudiana ini. Apakah Pak Rudiana ini benar ataukah Pak Rudiana ini berbohong? Kita kan kalau sekarang nih nggak ada yang nongol ya, Pak Rudiana nggak berbicara, diam saja, dan kita tuh selalu berspekulasi yang macam-macam jadinya guys ya. Oke lah, selanjut guys. Dengan apa adanya, ya kronologinya seperti apa ya coba lah Pak. CCTV berikan sama orang-orang. Itu orang-orang ya sekarang memberikan, kemarin itu memberikan keterangan bahwa mereka tidak tahu apa-apa, dipanggil dari warung agar memberikan keterangan karena dekat sama Vina dan ini. Kemudian mereka juga yang diintimidasi. Lalu sekarang bilang mereka memberikan keterangan palsu. Nah yang sebenarnya yang palsu yang mana? Coba. Apakah Bapak Ibtu Rudiana memanggil yang namanya Liga Akbar agar mengakui bahwa ini begini, terus kemudian setelah diwawancara di televisi Liga Akbar mengatakan sebenarnya dibilang mereka ini memberikan keterangan palsu. Kok banyak yang ini ya, yang banyak yang rusuh ketika ada orang seperti Saka, seperti yang namanya Liga Akbar mengangkat pembicaraan bahwa si A yang menyuruh, yang seperti sini udah hampir loh itu kemarin. Kok tiba-tiba jadi mereka yang ditangkap kembali gitu? Pertanyaan saya, ada apa ini? Permainan apa lagi ini? Ya? Ada apa ini? Pak? Aduh. Permainan apa lagi?
Indonesia butuh keadilan, butuh kejujuran, Bapak. Itu yang perlu diangkat. Oke lah Bapak, kenapa Pak? Ada apa lagi ini? Ada apa ini? Kata Ibu Widya ya. Memang gue juga bertanya seperti itu sih guys. Ada apa sih ini kan? Cobalah Pak polisi buka seterang-terangnya dan biar kasus ini cepat selesai dan kita bisa mengamati kasus-kasus yang lainnya. Sebenarnya kasus Vina ini menutup kasus-kasus yang lainnya guys, karena akhir-akhir bulan-bulan ini ya, 2 bulan kasus ngeri itu banyak guys, tapi ketutup dengan kasus Vina ini guys. Contohnya aja ya kayak pembakaran istri dan suami polisi ya kan, terus rental mobil juga di sana, terus kasus-kasus yang lain itu ketutup sama Vina ini, jadi nggak luput guys dari pantauan netizen ya. Jadinya kasus Vina ini memang harus segera diselesaikan Pak, harus segera diselesaikan dan harus segera clear ya seterang-terangnya. Mungkin seperti itu dulu guys videonya guys ya, nanti kita akan bahas lagi, reaction lagi video-video berikutnya guys. Jangan lupa guys di subscribe, di like, dan di komentari apa pendapat Anda guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.